Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya sampaikan terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan Brainmatic. Pada malam ini masuk ke 1 hour online training terkait COVID 2019 framework ya, khususnya di Principles and Design Toolkit. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Bagi yang belum mengenal saya, jadi saya Mansur, Bapak dan Ibu, saya di Brainmatics ya. Selain mengajar, juga terlibat di Brain Dev, project-project khususnya di tata kelola IT. Yang 5 tahun terakhir mungkin banyaknya saya di project Enterprise Architecture. Jadi yang saat ini saya tangani diantaranya mungkin di beberapa perusahaan ya, di beberapa perusahaan hulu migas ya, dan lembaga pemerintahan ya, termasuk di KPK, di geothermal ya, dan juga di beberapa kampus ya. Di salah satu kampus yang saat ini sedang dalam proses pengembangan enterprise architecture. Oke. Jadi ini mungkin jadi yang beberapa di Brainmatic saya mengajar materi tata kelola ya termasuk juga diantaranya enterprise architecture, ITAL ya, dan juga ya COVID ini sendiri. Nah, baik, kita malam ini di malam Rabu ya, Rabu malam, besok kita masuk ke Kamis ya, kita akan membahas 3. Jadi bahas terkait COVID sebagai kerangka tata kelola IT. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita sebutkan juga. Kemudian COVID Principles dan Design Factor. Jadi di sini kalau kita lihat yang pertama ini terkait peran COVID ya. Jadi COVID itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kerangka apa sih gitu ya yang kita mungkin sering mendengar COVID, tapi sebenarnya ini untuk apa gitu ya? Ini kita coba bahas terkait COVID. Dan di sini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini penamaan COVID juga tidak menyebutkan sebagai IT governance, tapi INT governance. Nah ini juga pada jargon di 2019, nah COVID sudah memisahkan IT-nya tidak langsung IT, tapi INT. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di ininya, ini juga untuk mengubah paradigma bahwa tata kelola IT itu tanggung jawab fungsi IT, gitu ya. Urusan fungsi IT saja, gitu ya. Nah ini di COVID 2019 itu ingin diubah bahwa tata kelola IT itu tidak hanya urusan IT loh, karena tingkat keberhasilannya dipengaruhi juga oleh fungsi-fungsi lain di organisasi. Nah, itu yang pesan yang ingin disampaikan dengan mengubahnya. Sebelumnya IT governance mungkin ya, enterprise IT governance sekarang lebih dipisahkan. Kalau kita lihat sih secara kita lihat dari sisi penulisannya sebenarnya mengganggu gitu ya. Ini apa sih, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi IT diubah-ubah jadi INT. Sebenarnya itu langkah kecil untuk mengubah bahwa tata kelola IT ini bukan urusannya IT saja loh. Keberhasilannya ini sangat didukung, sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi lain, gitu ya. Nah ini terkait perubahan dari sisi tagline jargon ya. Jadi sebelumnya IT, sekarang INT governance ya. Kemudian nanti kita bahas di COVID Principle, kemudian design factor ya. Design factor COVID Principle ini ya prinsip-prinsip yang dirilis oleh COVID memang ada 2. Dari sisi kebutuhannya, prinsip kebutuhan seperti apa yang harus kita jawab. Satu lagi dari sisi pengembangannya, gitu ya. Nah ini nanti akan kita bahas di COVID Principle. Kemudian yang ketiga design factor, Bapak dan Ibu. Nah design factor ini yang baru juga ya di desain faktor di 2019 ini, salah satunya desain faktor. Desain faktor ini adalah cara kita untuk membuat resep ya, untuk membuat resep
sebenarnya sistem tata kelola yang sesuai dengan masalah di organisasi kita apa? Kita akan bahas di desain faktor. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ya, jadi ini adalah masalah-masalah yang mungkin secara umum ya kita temukan terkait dari gagalnya kita mengelola IT yang berdampak pada masalah-masalah yang saya sajikan pada layar ini ya, jadi pada pemaparan saya. Jadi Bapak dan Ibu, IT ini kalau kita seperti yang sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu juga di beberapa kesempatan saya sampaikan, ketika IT kita mungkin dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah, kemudian ukuran organisasi yang mungkin relatif kecil, pengelolaan IT relatif mudah gitu ya. Tapi urusannya ketika organisasi kita membesar ya, berkembang, ditambah lagi perkembangannya tidak terkendali, urusannya menjadi kompleks gitu ya. Jadi tata kelolanya tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Yang awalnya IT itu untuk mempercepat, untuk mengurangi, untuk investasi kita lebih efektif, lebih efisien, pengelolaan resiko lebih rendah, ternyata urusannya menjadi lebih kompleks, melahirkan masalah-masalah yang baru. Nah, salah satunya di sini tumbuhnya organisasi ya, pengelolaan organisasi menjadi kompleks, termasuk juga dari sisi IT, kita juga sulit untuk mengelola ya apa yang dilakukan di organisasi kita ya, apa yang perlu kita lakukan ya, termasuk juga urusan pengelolaan di sisi tingkat rotasi pegawai gitu ya. Jadi masalah dari sisi tingkat rotasi pegawai ini sebenarnya urusan kita gagal mengelola pengetahuan ya. Jadi pengetahuan yang tersentral pada satu individu, jadi orangnya itu saja yang tahu gitu ya. Ini karena terlalu tersentral, tingkat pengaruh ya terhadap pegawai tersebut menjadi tinggi ya. Kalau kita di knowledge management disebutkan ya, ketika pegawai pergi maka pergi pula pengetahuannya. Nah, ini juga yang bisa berdampak pada pengelolaan IT di organisasi kita. Ketika ada salah satu pegawai yang pergi, dimutasi, ya sudah gitu ya. Terkait konfigurasi layanan yang ada di organisasi kita, yang tahu orang itu saja gitu ya. Ini yang jadi memberatkan kita gitu ya. Keberlangsungan layanan IT di organisasi kita sangat tergantung pada satu individu gitu ya. Ini yang kita tidak harapkan ya. Kemudian urusan proyek ya, program proyek kita banyak proyek, tapi sebenarnya kita tidak paham mana yang perlu diprioritaskan, mana proyek-proyek yang sejalan dengan strategi organisasi kita. Nah, ini juga yang memang ketika kompleksitas organisasi kita tinggi ya, urusan program proyek yang sulit untuk kita petakan gitu ya, yang sulit untuk kita tahu sebenarnya mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, yang benar-benar punya impact terhadap pencapaian tujuan dari si organisasi kita. Termasuk juga biaya operasional tinggi ya. Kita operasional IT, apalagi IT selalu dijadikan sebagai tanda kutip objek penderita gitu ya. Objek penderita itu ya karena memang relatif budgetnya tinggi ya dibanding fungsi-fungsi lain, yang kadang berdampak pada fokus kenapa sih layanan anggaran IT besar tapi kok layanan kita jelek gitu ya, kok banyak masalah gitu ya, internet lambat gitu ya, banyak aplikasi yang dibutuhkan tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya. Termasuk juga urusan resiko kepatuhan terhadap regulasi ya untuk untuk organisasi-organisasi khususnya yang sensitif terhadap regulasi. Nah, ini juga yang kadang diabaikan ya. Urusan data juga termasuk juga layanan IT yang tidak standar dan redundant ya. Aplikasi kita banyak tapi pada hakikatnya fungsinya itu-itu saja gitu ya. Jadi fungsinya sama, produknya berbeda. Gitu. Ini yang kita ingin hilangkan. Karena ini berdampak juga pada urusan infrastruktur, gitu ya. Berdampak juga pada urusan operasional, gitu ya.
Ketika pengembangan aman-aman saja gitu ya, kita mengadopsi teknologi-teknologi baru, tapi ketika di sisi operasional, tim operasional kebingungan gitu ya. Karena ya pasti mereka butuh butuh pengetahuan gitu ya untuk mengelolanya gitu ya. Dan ketika pengetahuan mereka tidak terpenuhi, dampaknya ya kita harus mengeluarkan investasi, bisa training, bisa juga kita mencari SDM baru yang punya kualifikasi yang kita butuhkan ya. Jadi ini salah satunya yang memang masalah-masalah yang secara umum terkait dari gagalnya pengelolaan IT di organisasi kita ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu merujuk pada definisi ya. Jadi sebenarnya konsep dari di sini ya kita sebut sebagai Enterprise Governance of Information and Technology, atau mungkin sederhananya kita menggunakan terminologi IT governance gitu ya. Di sini disebutkan bahwa proses structure relational mechanism, rational mechanism ya, termasuk juga kita punya proses ya, punya struktur organisasi, punya mekanisme yang rasional untuk menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan di IT ya, dalam rangka kita mendukung penyelarasan antara bisnis dan IT. Jadi tujuannya sama gitu ya. Tujuannya adalah kita ingin menyelaraskan antara kepentingan bisnis dengan IT. Jadi kita tidak IT punya kepentingan, punya inisiatif apa, sedangkan bisnis juga atau organisasi juga punya kepentingan apa yang secara kesenjangan tinggi gitu ya. Ini yang kita hindarkan ya. Jadi konsep dari tata kelola IT ya, ini yang kita ingin dapatkan adalah adanya keselarasan antara bisnis dan IT ya. Nah, di sini pasti dari sisi IT juga kita bisa dapatkan ya manfaatnya, merealisasikan manfaat dari dengan kita punya tata kelola, kita punya kerangka bagaimana kita mengelola portfolio gitu ya. Mana sebenarnya aplikasi yang layak untuk untuk dikembangkan, mana yang perlu dieliminasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga pada proyek-proyek IT yang ada di organisasi kita. Kemudian urusan manajemen resiko dan juga terkait bagaimana kita memaksimalkan manfaat sumber daya IT. Baik itu dari sisi kita punya layanan, punya SDM, punya aset-aset IT, bagaimana kita memaksimalkan manfaat-manfaat yang dihasilkan dari IT yang kita gunakan. Nah, ini salah satunya manfaat-manfaat yang kita dapatkan dalam implementasi tata kelola IT. Jadi di sini dari sisi konteks Bapak dan Ibu, intinya adalah tata kelola IT kita ingin punya penyelarasan ya. Ingin ada keselarasan antara bisnis dan IT sehingga manfaat bisa kita dapatkan. Bisa terciptanya satu value ya, satu keuntungan, satu manfaat bagi stakeholder yang kita kelola ya. Jadi ini dari sisi tata kelola IT dan konteks dari tata kelola IT. Nah, sekarang tadi dari konsepnya ya, konsep dari EGIT ya kalau kita sebut Enterprise Governance of INT. Nah, sekarang posisi COVID ini apa ya? Jadi Bapak dan Ibu merujuk pada definisi ISAKA ya terkait COVID ini sendiri adalah framework ya. Di sini sudah disebutkan adalah framework untuk governance and management ya. Jadi kerangka untuk kita melakukan tata kelola dan manajemen ya terkait IT di organisasi. Ya, jadi itu sebenarnya terkait dari sisi COVID itu sendiri. Nah, di COVID ini juga sudah mendefinisikan ya kerangkanya, kalau disebut governance ya sudah memisahkan, maksud saya. Di sini sudah dipisahkan antara istilah governance dan manajemen. Jadi governance ini urusan bagaimana kita mengelola kebutuhan ya, kebutuhan, mengarahkan, menilai mengevaluasi kinerja, termasuk juga kepatuhan ya. Ini termasuk pada area governance dan manajemen. Ini urusan terkait kita bagaimana menerjemahkan antara arahan,
kemudian perencanaan, kita bentuk dalam sebuah perencanaan, pengembangan, dan juga dari sisi operasional. Ya. Jadi operasional dan juga memonitoring dari sisi kegiatan manajemennya itu sendiri. Jadi ini kalau kita lihat ini area ya kita sebut sebagai area yang didefinisikan pada antara governance dan manajemen. Nah, di sini Bapak dan Ibu seperti yang tadi ya, COVID itu adalah kerangka ya. Kerangka ini kalau gampangnya ya berisi kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan tata kelola ya kalau tadi governance and management ya. Jadi tata kelola dan manajemen kalau kita istilah di COVID. Nah, publikasinya Bapak dan Ibu untuk yang 2019 ya sudah sudah kita di sini saya tampilkan secara publikasi yang core-nya ya. Jadi core dari COVID ini sendiri sebenarnya 4 ini. Jadi COVID 2019 Foundation dan yang kedua adalah ya untuk paket kedua adalah COVID 2019 Design and Implementation. Jadi ini Bapak dan Ibu untuk yang modul pertama kalau Bapak dan Ibu ingin mengenal secara umum COVID ya, ini konsep-konsep COVID dibahas di sini. Bagaimana kalau kita ingin tahu proses-proses yang ada di COVID detailnya ya, kalau kita ingin tahu sebenarnya COVID itu ada punya proses apa, kalau sekarang istilahnya objektif ya pada COVID ya, ini kita dapatkan di modul 2 dan yang ketiga ini terkait kita menyusun mengembangkan desainnya, membuat resep tadi ya, bagaimana kita mendesain tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan yang keempat untuk implementasi dan improvement. Nah, di atas ini Bapak dan Ibu ini sebenarnya tambahan ya. Jadi ada terkait security dan juga fokus area. Jadi ini tambahan terkait publikasi ya dari COVID untuk fokus area ini sendiri adalah panduan ya publikasi yang memang ketika kita ingin mengembangkan sebuah tata kelola untuk kebutuhan spesifik ya, kebutuhan spesifik misalkan Bapak dan Ibu tahun ini ingin menerapkan DevOps gitu ya. Nah, ini kita ada satu fokus area yang kita bisa langsung terapkan. Nah, nanti saya coba jelaskan kembali mungkin di bagian selanjutnya. Oke, jadi ini secara umum. Nah, fokus area ini Bapak dan Ibu tidak terbatas pada 4 ini ya. Jadi sifatnya dia tidak terbatas. Jadi bisa jadi tahun depan tidak 4 gitu ya. Bahkan mungkin terus bertambah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan kebutuhan tata kelola yang ada gitu ya. Nah, ini terkait dari sisi fokus area. Nah, kemudian untuk memahami COVID, nah di sini juga terkait yang membedakan antara karena gini Bapak dan Ibu, COVID itu banyak disalahartikan, gitu ya, disalahpahami, ya, sehingga di sini coba dibandingkan ya beberapa kesalahan-kesalahan terkait kita memahami COVID. Ya. Jadi di sini salah satunya ada COVID itu merupakan framework tadi ya, framework ya untuk melaksanakan governance and management ya. Jadi dari sisi COVID itu sendiri ya. Tapi COVID Bapak dan Ibu tidak mendeskripsikan ya semua urusan IT ya. Jadi di sini tidak semua urusan teknis itu dibahas pada COVID karena gini. COVID itu seperti kalau kita analogikan Bapak dan Ibu, COVID itu kalau kita posisikan dia dengan framework yang lain itu seperti payung, gitu ya, seperti payung. Seperti payung ini karena dia mendefinisikan memang secara seluruh tata kelola apa yang kita perlu lakukan dalam mengelola IT itu didefinisikan pada COVID. Proses-proses secara umum yang perlu kita lakukan itu COVID mendefinisikan, ya. Tapi COVID
tidak sampai urusan yang tidak seluruhnya. Jadi urusan bagaimana misalkan kita melakukan testing, mendokumentasikan standar, mendokumentasikan software, itu juga tidak didefinisikan oleh COBIT. COBIT itu luas ya, tapi tidak tajam ya. Luas tidak tajam itu maksudnya yang didefinisikannya memang luas. Tapi kalau kita bongkar ya, ketika kita implementasikan tidak cukup kita bermodalkan COBIT gitu ya. Sehingga ada beberapa yang dilakukan, misalkan pengembangan enterprise arsitektur menggunakan COBIT. Nah, walaupun COBIT itu mendefinisikan ada namanya manage enterprise arsitektur atau enterprise pengelolaan enterprise arsitektur ya. Salah satu objektifnya atau proses pada COBIT, tapi COBIT tidak mendefinisikan, tidak menjelaskan bagaimana sih kita cara membuatnya gitu ya, cara mengembangkan sebuah enterprise arsitektur. Nah, sehingga kadang memang kalau kita misalkan dengan COBIT apakah kita bisa semuanya? Ya tahu secara umum iya, tapi bagaimana tadi kita tidak semuanya secara spesifik didefinisikan oleh COBIT ya. Sama urusan tata kelola layanan IT ya, COBIT ada gitu ya. Urusan operasional IT itu didefinisikan oleh COBIT. Tapi kalau ditanya bagaimana sih teknis, bagaimana kita mengelola insiden manajemen pada COBIT, tidak secara spesifik gitu ya. Kita perlu panduan yang secara teknis menjelaskan. Contohnya ya ITAL gitu ya, untuk urusan tata kelola layanan atau untuk urusan manajemen layanan IT. Kemudian Bapak dan Ibu, COBIT juga nanti kita akan bahas juga terkait mendefinisikan komponen. Nah, jadi ini juga perlu kita pahami. Jadi komponen ini apa sih gitu ya? COBIT itu mendefinisikan komponen, maksudnya adalah untuk melakukan kemampuan apa yang perlu kita bentuk agar tata kelola IT kita bisa berjalan. Nah, banyak orang mengimplementasikan, oh kita punya tata kelola, gitu ya. Bentuknya apa? Kita punya kebijakan, gitu ya. Kita punya regulasi terkait tata kelola IT. Padahal regulasi itu adalah hanya salah satu komponen yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah cukup dengan regulasi ini bisa jalan? Tentu tidak. Kita butuh mendefinisikan proses bisnisnya, mendefinisikan perannya, punya kemampuan apa supaya dia bisa menjalankan, gitu ya. Ini yang perlu didefinisikan, ini yang didefinisikan pada sebuah komponen atau kemampuan-kemampuan seperti apa yang perlu kita bentuk agar tata kelola kita bisa jalan, tidak hanya berakhir pada sebuah kebijakan gitu ya, ataupun tidak berakhir pada satu bisnis proses gitu ya, karena itu hanya salah satu komponen yang harus kita bentuk saja. Nah, COBIT bukan framework untuk mengorganize ya, untuk mengelola bisnis proses. Nah, Bapak dan Ibu mungkin jadi walaupun luas gitu ya dan mendefinisikan proses yang ada di COBIT, tapi dia tidak untuk mengelola bisnis proses. Maksudnya gini, kalau kita di telekomunikasi ada ITOM gitu ya, ada juga EPIQUISI ya terkait standar atau referensi proses bisnis. Nah, ini biasanya yang menjadi rujukan kita. Misalkan kalau saya kerja di Telkomsel, itu proses bisnisnya seperti apa gitu ya. COBIT tidak bisa jadi rujukan. Kalau untuk organisasi telekomunikasi ya kita rujuk pada ITOM gitu ya, pada standar-standar atau referensi proses bisnis. Begitu juga untuk pemodelannya kita pakai BPMN. Nah, COBIT hanya mendefinisikan urusan proses mengelola IT gitu ya, melakukan tata kelola IT di organisasi kita, bukan urusan bisnis organisasi gitu ya, bukan untuk urusan bisnis organisasi. Kemudian yang akan kita bahas juga Bapak dan Ibu, COBIT itu nanti mendefinisikan desain faktor yang hari ini ya, yang hari ini kita akan coba bahas ya. Desain faktor itu ya secara umum Bapak dan Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi seperti apa ya desain dari tata kelola yang akan kita bangun ya. Jadi
Apa saja sih yang bisa mempengaruhi tata kelola kita, gitu ya? Apakah misalkan tadi di Telkomsel, di Bank BRI, tata kelolanya sama, gitu ya? Walaupun dua-duanya menggunakan COVID, tapi dua-duanya ini punya concern yang berbeda, punya karakteristik organisasi yang berbeda. Nah, supaya kita mendapatkan satu tata kelola yang sesuai dengan karakteristik organisasi kita gunakan yang namanya desain faktor. Nah, di sini COVID juga Bapak dan Ibu tidak berurusan tadi ya dengan technical framework ya. Jadi framework teknis ya, dia tidak sampai ke situ seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di COVID memang menjelaskan tadi urusan insiden manajemen gitu ya. Bentuknya seperti apa nanti insiden manajemen, ya kita rujuk salah satunya pada insiden manajemen pada ITIL ya, standar dari sisi operasional manajemen layanan IT. Kemudian COVID itu juga dikembangkan lebih fleksibel ya saat ini, jadi memang dikemas ya supaya ini bisa mengikuti perkembangan pengelolaan IT saat ini gitu ya. Jadi misalkan tadi ada kita fokus area, itu adalah salah satu bentuk nanti dia lebih fleksibel, bisa diupdate ya, menyesuaikan tadi kebutuhan atau perkembangan IT yang ada di organisasi ya. Nah, tapi dia dengan COVID, Bapak dan Ibu tidak akan menjadikan kita dalam artian kita dengan COVID bisa setelah belajar COVID, setelah sertifikasi COVID akan bijak gitu ya, bijak dalam menentukan strategi organisasi. Nah, ini sebenarnya walaupun COVID memberikan kerangkanya gitu ya, pasti dari sisi bagaimana penentuan misalkan tadi prioritas proyek, mana proyek-proyek yang perlu kita prioritaskan maksudnya, itu pasti kembali lagi pada kebutuhan kebutuhan yang ada di organisasi gitu ya. Jadi ini terkait beberapa kesalahpahaman orang memahami COVID ya. Kemudian di sini juga saya tampilkan Bapak dan Ibu terkait panduan-panduan lain ya, panduan-panduan lain di luar COVID. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, COVID itu luas tapi tidak detail gitu ya. Kalau di bahasanya bahasa langit gitu ya. Untuk membumikannya kita butuh sesuatu yang lebih spesifik gitu ya. Kalau tadi saya ambil contoh misalkan untuk urusan tata kelola, untuk urusan pengembangan enterprise arsitektur tidak bisa kita bermodalkan pada COVID, tapi kita merujuk pada TOGAF. Project management tidak bisa kita mengandalkan COVID gitu ya. Kita perlu menerapkan misalkan project management body of knowledge, Prince2 gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, terkait framework yang ada di tata kelola di project management. Nah, di sini COVID ya Bapak dan Ibu jadi dia punya 5 domain ya. 5 domain kalau saya boleh sederhanakan. Domain pertama ini evaluate, direct, and monitor terkait tata kelolanya, dan yang 4 ini urusan manajemennya, area manajemen. Jadi kalau di sini keluar arahan ya, di evaluate, direct, and monitor itu kita ada arahan. Arahan ini perlu kita terjemahkan ya, perlu kita selaraskan. Nah, ini penyelarasan, penerjemahan dari arahan-arahan itu didefinisikan pada domain align, plan, and organize ya, APO. Kemudian perencanaan itu perlu kita eksekusi, perlu kita bangun ya. Kita bangun baik itu produk gitu ya ataupun layanan-layanan yang perlu kita kembangkan. Nah, ini masuk pada domain build, acquire, and implement ya. Jadi ini urusan pengembangan atau pembangunan produk dan layanan IT. Kemudian di operation, deliver, service, and support, produknya jadi kita operasionalkan, ini masuk proses-prosesnya ada di deliver, service, and support, urusan operasional layanan IT
dan yang terakhir untuk memonitoring ya dan mengevaluasi. Ini masuk ke MEA ya, monitor, evaluate and assess ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu maksudnya apa di sini? Jadi maksudnya adalah posisi ya COVID ini mendefinisikan kelima domain ini. Tapi ketika kita ingin mendetailkan, kita butuh framework atau panduan yang lebih spesifik. Ya, tadi saya ceritakan project management gitu ya, PMBOK, CMMI development untuk pembangunan layanan ataupun ISO 20000 untuk manajemen layanan IT ya. Nah, ini adalah beberapa framework teknis yang kita gunakan untuk menerjemahkan apa yang didefinisikan pada COVID. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, COVID juga tadi yang saya sampaikan ya. Jadi COVID kalau kita lihat dari kolaborasi ya atau integrasi dengan framework yang lain, itu dia bisa, ini saya ambil viewpoint-nya dari IE gitu ya. COVID ini punya peran bisa kita gunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi IE ya. Tapi dia tidak bisa untuk membangun IE-nya, gitu ya. Kita menggunakan TOGAF. Untuk layanannya, untuk manajemen layanannya ya, kita punya portfolio aplikasi bagaimana ini bisa dioperasionalisasikan. Kita bisa menggunakan layanan atau framework ITIL. Begitu juga untuk eksekusi pengembangan inisiatif-inisiatif yang ada di organisasi kita, ya tidak bisa berbasis pada TOGAF ataupun COVID. Kita menerapkan PMBOK, gitu ya, atau standar-standar manajemen project yang lain, atau framework manajemen project yang lain. Begitu juga untuk proses bisnis, kemudian Bapak dan Ibu ingin melakukan manajemen data, ini juga menggunakan Dhamma BOK. Tapi dari beberapa framework populer ini seluruhnya dia saling menyelaraskan, gitu ya. Jadi tidak saling bertolak belakang. Nah, ini terkait dari sisi IE dengan beberapa standar-standar atau framework yang lain. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip yang tadi saya ceritakan, Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita melihat dari sisi COVID-nya, nah sekarang pada sisi prinsipnya, gitu ya, prinsip-prinsipnya. Jadi seperti yang biasa saya analogikan, ya, kalau berbicara pada prinsip, ya sama. Prinsip ini sama seperti kita menyebutkan prinsip hidup, gitu ya. Jadi ini sebagai pedoman kita, ya, dalam mengembangkan ya ataupun mengelola ya dari sisi tata kelola yang ada di organisasi tata kelola IT yang ada di organisasi kita. Nah, di sini COVID memiliki dua prinsip Bapak dan Ibu, prinsip dari governance dan satu lagi ya sistem governance sistemnya, satu lagi governance framework-nya. Jadi di sini terkait kita punya prinsip-prinsip terkait bagaimana kita bisa sistem tata kelola yang akan kita bangun ini harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Ya, jadi yang pertama ada provide stakeholder value, holistic approach, dynamic governance system, governance district from management, ya, tailored to enterprise need dan end-to-end governance system. Jadi di sini yang pertama itu ya pasti tata kelola itu Bapak dan Ibu harus memang fokusnya pada kebutuhan, pada manfaat yang ingin dicapai. Ini yang prinsip yang pertama. Tata kelola ini juga perlu holistik. Holistik itu maksudnya adalah kita tidak melihat dari sisi sempit, ya. Jadi perlu melihat secara luas masalah yang terjadi ya atau hal-hal yang perlu kita kelola pada tata kelola IT di organisasi kita. Ini kita masuk pada holistic approach. Kemudian yang ketiga dynamics governance system, maksudnya tata kelola itu Bapak dan Ibu, kita tidak berpikir bahwa tata kelola sekali jadi. Dalam artian ini akan berlaku 5 tahun gitu ya, tidak seperti itu.
semakin organisasi kita dinamis ya, cepat berubah, tata kelola juga memungkinkan berubah, sehingga perlu ada evaluasi dan juga sangat merespon terkait perubahan-perubahan yang ada di organisasi kita. Yang keempat juga perlu clear ya antara governance dan manajemen. Dan yang kelima perlu kita kemas ya, perlu kita susun berdasarkan pada kebutuhan. Bukan di-trigger karena COVID-nya gitu ya. Jadi kita berfokus ketika penerapan tata kelola pada COVID-nya. Yang penting COVID 2019, yang penting ada COVID. Tapi kita melupakan esensi dari tata kelola itu sendiri. Nah, ini yang terkait kita juga mengembangkan sebuah tata kelola berbasis pada kebutuhan. Ya. Kemudian ini juga perlu didefinisikan end to end. Ya. Jadi memang mendefinisikan tidak hanya urusan misalkan kita mendefinisikan tata kelola urusan operasional. Padahal masalah di organisasi kita misalkan di pengembangan produk dan layanannya. Sehingga masalah itu selain holistik dan juga mendefinisikan nanti end to end atau seluruh siklus pengelolaan IT yang ada di organisasi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, yang prinsip berikutnya itu terkait dari sisi framework ininya, pengembangan kitanya. Yang pastinya framework COVID ya berbasis pada model konseptual dan juga sangat fleksibel, dan terakhir ini juga harus selaras dengan standar-standar yang populer. Jadi tadi COVID dengan TOGAF itu pasti tidak boleh apa yang didefinisikan pada COVID berbeda dengan yang didefinisikan dengan TOGAF, gitu ya. Salah satunya ini terkait dari prinsip-prinsip pengembangan atau prinsip-prinsip yang ada pada COVID. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pada COVID 2019 ini juga ada yang baru, gitu ya. Jadi yang baru terkait dari COVID core model, jadi COVID core modelnya. Kemudian juga kita kenal ada desain faktor, ada fokus area, ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, COVID core model ini Bapak dan Ibu, ini adalah kumpulan proses yang ada di organisasi kita, gitu ya. Yang didefinisikan oleh COVID. Jadi biasanya saya sebutkan di sini analoginya adalah kumpulan dari obat, gitu ya, kumpulan dari obat, ya. Obat-obat yang bisa memperbaiki masalah tata kelola IT di organisasi kita. Nah, sedangkan yang kita kenal desain faktor yang akan dibahas hari ini adalah cara kita menentukan obat mana yang sesuai dengan masalah yang ada di organisasi kita. Nah, di sini misalkan ada 40 objektif yang ada di COVID, apakah semuanya perlu kita implementasikan ya praktik-praktik ini? Tentu tidak gitu ya, sesuai dengan masalah yang ada di tempat kita gitu ya. Jadi kalau boleh dianalogikan, kalau orang sakit demam ya kita berikan obat demam ya, bukan obat flu atau yang lain. Nah, ini masuk pada bagaimana kita menentukan obat yang sesuai, analoginya ya kita menggunakan desain faktor. Faktor-faktor yang menentukan mana yang perlu kita prioritaskan dalam mengimplementasikan proses-proses yang ada di COVID. Kemudian ada juga fokus area. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang baru juga di COVID yang tadi saya sampaikan. Fokus area adalah publikasi tambahan ya, yang ketika kita ingin menerapkan pada kebutuhan spesifik ya, yang lebih spesifik, saya ingin DevOps, saya ingin pengelolaan resiko. Nah, di sini sudah menyiapkan, gitu ya, sudah menyiapkan semacam publikasi untuk kita terapkan sesuai dengan kebutuhan di organisasi kita. Nah, ini kalau dianalogikan, kalau tadi ini kita mendeteksi kita punya kita butuh obat apa di desain faktor, fokus area ini apa? Fokus area ini semacam obat paket, gitu ya. Misalkan kita punya demam dan flu. Nah, demam flu ini sekarang ada obat warung namanya Mixagrip, gitu ya Bapak dan Ibu. Di dalamnya sudah ada paracetamolnya, obat flu-nya. Nah,
itu dikhususkan untuk kasus yang kita sakit demam dan flu, karena dua-duanya ini biasanya saling berbarengan ya. Nah, ini bagaimana, ini adalah paket ya. Jadi sudah dikemas ya. Di dalamnya misalkan RIS itu sudah dikemas, kita ini perlu mengimplementasikan proses bisnis objektif yang mana atau proses yang mana yang ada di COVID Core Model. Jadi ini yang jadi model kita untuk menentukan prioritas mana yang perlu kita implementasikan di organisasi kita. Ini yang kita gunakan Bapak dan Ibu terkait desain faktor, kemudian tadi juga terkait kalau kita ada ingin menerapkan pada kebutuhan spesifik, kita bisa menggunakan fokus area. Jadi ini yang kita tadi sebut core model, mungkin saya tidak ceritakan satu-satu Bapak dan Ibu. Intinya di sini adalah praktik-praktik ya. Kalau dulu proses-proses ya yang bisa kita implementasikan untuk menjawab masalah atau untuk bisa kita implementasikan di organisasi kita. Nah, pertanyaannya apakah dari 40 setiap kotak ini, kalau istilah sekarang objektif gitu ya, apakah ini semuanya perlu diimplementasikan? Nah, kembali lagi pada masalah kita gitu ya. Organisasi kita ini isunya apa gitu ya. Memang kebutuhannya apa gitu ya terkait tata kelola yang ada di organisasi. Jadi kita tidak perlu menerapkan semua gitu ya dalam waktu bersamaan, tapi kita kembali lagi kita pada masalah atau isu-isu yang ada di organisasi kita. Nah, ini COVID Core Model. Nah, jadi Bapak dan Ibu, COVID Core Model ini satu satu praktik. Misalkan tadi saya ingin contohkan, kita ingin mengelola enterprise arsitektur, gitu ya. Kita bermasalah nih dengan enterprise arsitekturnya, atau kita perlu memang mengimplementasikan enterprise arsitektur. Maka kita akan merujuk pada apa yang didefinisikan pada APO 03. Nah, APO 03 ini, satu kotak ini Bapak dan Ibu, mendefinisikan tadi yang saya sampaikan, kemampuan yang perlu dibentuk di organisasi kita, yaitu kita sebut sebagai komponen. Jadi, komponen inilah yang didefinisikan pada COVID ya. Jadi ketika saya ingin tadi enterprise arsitektur, maka saya perlu mendefinisikan dalam melakukan tata kelolanya ya, dalam melakukan tata kelola proses bisnisnya, struktur organisasinya, prinsip-prinsip kebijakan ya, kemudian juga informasi yang diolah, kultur ya, kultur budaya kerja ya, ini juga masuk pada komponen, kemudian skill, kompetensi, bahkan dari sisi layanan atau infrastrukturnya gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara sebuah tata kelola gitu ya, dalam satu praktik yang ingin kita implementasikan di organisasi kita, yang perlu kita bentuk atau COVID mendefinisikan ketujuh komponen ini ya. 7 komponen ini adalah kemampuan yang perlu kita bentuk ya supaya tata kelola kita bisa diimplementasikan, bisa berjalan. Contoh terkait misalkan insiden manajemen. Nah, insiden manajemen kita tidak bisa hanya kita mendefinisikan proses bisnisnya saja. Tapi di situ kita perlu mendefinisikan dari sisi peran-peran yang ada di organisasinya. Siapa saja yang nanti perlu melakukan. Kemudian kebijakannya, bahkan informasi yang diolah, kemampuan dari sisi kompetensinya, bahkan layanan-layanan untuk mendukung dari pengelolaan insiden yang ada di organisasi kita. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ketika kita mendefinisikan bahwa sebuah tata kelola itu output-nya adalah sebuah kebijakan, hanya kebijakan, ini baru satu ya. Jadi ini baru satu Bapak dan Ibu yang kita berhasil definisikan ya. Untuk kita tidak bisa bermodalkan kebijakan bahwa ini bisa jalan gitu ya. Oke, saya yang penting ada kebijakannya. Kebijakan tidak bisa jalan
tanpa kita mendefinisikan prosesnya. Peran dan tanggung jawabnya siapa. Kemudian tadi skill dan kompetensinya itu juga perlu dibentuk, gitu ya. Saya menerapkan enterprise arsitektur, gitu ya. Tapi ternyata kebijakannya ada, tapi kompetensinya tidak dibentuk, gitu ya. Jadi kebingungan orang tuh gimana cara mengimplementasikan. Nah, supaya ini bisa jalan, perlu kita bangun ketujuh komponen ini. Nah, ketujuh komponen ini, jadi bukan hanya urusan kebijakannya, tapi proses bisnis, struktur organisasi, informasi yang diolah, kultur, skill-nya, bahkan layanannya. Nah, jadi kalau di COVID, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dokumentasi COVID menerapkan proses, ya, mendefinisikan proses. Nah, COVID mendefinisikan nih proses-proses yang harus dilakukan. COVID mendefinisikan struktur atau peran di organisasi. Nah, setiap proses itu dilingkan, dimetrikan juga dengan peran-peran yang perlu ada di organisasi kita. Termasuk prinsip-prinsip yang harus dibentuk, informasi yang perlu kita kelola, ya, kemudian kultur, ya, dan juga dari sisi kompetensi. Nah, kompetensi apa nih supaya ini bisa jalan? Dan yang terakhir adalah dari sisi layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Nah, tadi, kalau saya sudah ada nih ketujuhnya, tapi urusan layannya tidak ada, saya menerapkan enterprise arsitektur. Prosesnya sudah ada, organisasinya ada, kulturnya ada, skill-nya ada. Tapi layanan pengelolaannya tidak ada. Nah, ini juga belum terpenuhi. Jadi, supaya ini jalan, 7 ini yang perlu dibentuk dalam menerapkan sebuah tata kelola, ya, satu objektif pada tata kelola IT yang ada di organisasi kita. Nah, kemudian di sini tadi yang saya ceritakan, ya, fokus area, ya, ini istilah yang baru tadi. Jadi saya punya di COVID menerapkan ini, Bapak dan Ibu, tadi yang saya ceritakan. COVID menerapkan core model ada 40 objektif. Nah, fokus area ini apa? Fokus area ini tadi sudah dikemas, gitu ya. Saya ini ketika ingin menerapkan DevOps harus menerapkan kotak yang mana. Nah, saya SME nih, organisasi yang masih kecil, tapi ingin menerapkan COVID. Saya perlu menerapkan yang mana? Nah, ini dikemas, ya. Jadi paket-paket tadi, ya, kita sudah ada paket yang sudah bukan kita memilih satu-satu, tapi kita sudah dipaketkan sesuai dengan concern kita, tujuan kita. Ada DevOps, kita mau fokus ke security, ini juga sudah dirilis fokus areanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, fokus area ini lebih kepada satu paket praktik, ya, yang ada di COVID yang memang sudah dikemas untuk organisasi-organisasi yang punya concern, ya, yang punya tujuan spesifik yang sudah disiapkan pada fokus area. Jadi analoginya tadi, saya flu dan sakit kepala. Nah, ini maka saya ada obat yang sudah fokus ke yang bisa mengobati dua sakit yang tadi, gitu ya. Tadi ada misalkan kita menggunakan Mixagrip, gitu ya, yang memang di dalamnya sudah ada kandungan paracetamol dan juga obat flu. Nah, ini yang kita masuk sebagai analogi untuk memahami fokus area. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di desain faktor. Ini tadi yang saya tampilkan lagi. Jadi desain faktor ini Bapak dan Ibu baru juga, gitu ya. Faktor-faktor, ya. Jadi kalau kita ingin memahami desain faktor, ya. Jadi kalau lihat dari definisinya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari desain tata kelola organisasi kita. Jadi maksudnya begini Bapak dan Ibu. COVID itu memiliki 40 objektif, gitu ya. Apakah saya misalkan di organisasi saya di pemerintahan dengan saya di BUMN, apakah ini akan sama, gitu ya? Tentu beda karena punya concern-nya beda, gitu ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan,
Saya misalkan ada di Telkomsel dengan BRI gitu ya, bahkan dengan juga Traveloka gitu ya, itu mungkin tata kelolanya walaupun ketiga perusahaan tadi menggunakan COVID gitu ya, tapi mereka punya fokus yang berbeda-beda gitu ya, karena masalah di organisasi mereka berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menentukannya gitu ya? Organisasi kita butuh apa nih gitu ya, dari 40 tadi, butuh minum obat apa gitu ya. Jadi kita menerapkan menggunakan metode desain faktor gitu ya. Jadi desain faktor ini adalah faktor-faktor yang nanti berpengaruh nih, yang perlu kita implementasikan di organisasi kita. Jadi seperti yang tadi saya analogikan, dari 40 core model tadi adalah obat gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di organisasi kita. Bagaimana sih kita bisa menentukan organisasi kita itu butuh obat yang mana? Pendekatannya dengan menggunakan desain faktor. Faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada desain sistem tata kelola di organisasi kita. Jadi di sini Bapak dan Ibu ada enterprise strategi ya. Jadi yang pertama ada faktor strategi organisasi. Nah, di sini COVID sudah menerapkan kategori strategi seperti apa nih yang disiapkan. Nah, jadi yang kita lakukan dari sini adalah strategi di organisasi kita itu lebih cenderung pada strategi yang mana. Apakah kita dituntut untuk berinovasi? Apakah kita dari sisi concern-nya ke pemanfaatan investasi, ataukah urusan kestabilan saja, gitu ya? Biasanya saya analogikan misalkan tadi Bank BRI dengan Telkomsel misalkan. Oke, tadi Telkomsel ingin lebih kepada kestabilan misalkan ya. Kestabilan yang penting misalkan pelanggan Telkomsel tidak pindah ke operator yang lain. Nah, sedangkan di BRI misalkan dituntut untuk berinovasi. Nah, berinovasi menyediakan layanan-layanan baru ya, terkait dari sisi bagaimana kita menyediakan layanan-layanan yang baru lah ya terkait di organisasi. Nah, ini terkait membedakan organisasi kita punya kecenderungan pada strategi yang mana. Nah, setiap organisasi mungkin tidak hanya saya tidak hanya memilih satu, tapi dari 4 kecenderungan ini kita lebih kepada mana. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian dari sisi goals ya. Jadi organisasi kita ini ngejar goals apa? Biasanya urusan goals ini kita petakan dalam bentuk balance scorecard ya, peta strategi ya. Jadi dengan berbagai aspek finansial, customer, internal growth ya. Ini aspek-aspek yang kita lihat. Nah, di sini kita akan cenderung kemana? Nah, jadi ini yang akan kita lihat ya dari sisi enterprise goals. Kemudian risk profile. Nah, Bapak dan Ibu, ini terkait risk atau resiko di organisasi kita ini paling banyak yang mana? Gitu ya, biasanya risk itu akan kita nilai organisasi kita ini pada daftar kategori resiko ini mana yang paling impact-nya tinggi dan frekuensinya paling sering di organisasi kita, itu yang akan kita nilai. Nah, karena nanti berpengaruh untuk menyelesaikan resiko-resiko yang terjadi di organisasi kita gitu ya, untuk mengurangi gitu ya terkait resiko-resiko yang terjadi di organisasi kita, itu kita perlu menerapkan objektif yang mana ya, yang 40 tadi. Nah, ini berbasis pada risk kategori. Kemudian pada INT related issues ya. Jadi isu-isu yang ada di IT ini juga akan kita lihat. Di kita ini dari sisi isu yang terjadi apa? Apakah misalkan urusan kita bermasalah dengan SDM yang outsource, atau IT kita mahal gitu ya, operasional kita mahal, atau tidak jelas nih antara IT dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini juga yang perlu kita nilai. Nah, kemudian trade landscape ya terkait urusan organisasi kita ini operasionalnya di mana? Apakah di tempat yang stabil secara politik keamanannya? Nah, ini yang akan kita lihat ya.
Berbeda kalau misalkan kita di Indonesia dengan di negara-negara yang sedang perang, gitu ya. Ini pasti punya prioritas yang berbeda terkait praktik-praktik apa atau objektif-objektif apa yang perlu kita implementasikan. Kemudian Bapak dan Ibu terkait compliance requirement juga sama ya. Jadi Bapak dan Ibu karakteristik organisasinya seperti apa? Apakah yang sensitif terhadap regulasi atau tidak? Oh, saya di layanan keuangan pasti gitu ya. Karena ada OJK, LPS dan lain sebagainya yang mengatur gitu ya. Saya di aparatur penegak hukum apalagi itu gitu ya. Banyak regulasi-regulasi yang mengatur organisasi kita. Ini juga yang bisa berpengaruh terhadap objektif mana atau praktik mana yang perlu kita terapkan. Termasuk juga rules of IT. Nah, ini faktor selanjutnya. IT kita itu punya peran apa? Apakah IT itu dirasakan keberadaannya ketika internet mati saja? Ataukah mungkin IT itu dipaksa untuk berinovasi? Bagaimana supaya kita pendapatan bisa naik, gitu ya? Bisa menambah nasabah, bisa menyediakan layanan bisa berinovasi terhadap layanan IT. Nah, ini juga punya dampak, gitu ya. Kita itu IT di organisasi kita ini punya peran apa, gitu ya. Kemudian sourcing model. Nah, Bapak dan Ibu di tempat kita ini banyaknya dari mana, gitu ya? Apakah kita banyaknya outsource, cloud, insource atau hybrid, ya? Staff sendiri atau banyaknya kita misalkan saya manage service nih. Nah, ini berarti kita banyak misalkan di outsource atau menggunakan layanan cloud, ya. Ini juga punya pengaruh. Termasuk juga metode implementasi yang kita lakukan, ya. Jadi ini banyaknya kita menggunakan metode apa? Agile kah, DevOps, tradisional atau waterfall gitu ya, atau hybrid. Nah, kecenderungan ini juga punya pengaruh gitu ya. Nah, ini yang mana yang paling cocok yang ada di organisasi kita, yang perlu diterapkan di organisasi kita. Kemudian urusan strategi kita mengadopsi teknologi baru. Nah, ini penting nggak sih? Ada teknologi baru itu menjadi hal penting tidak di organisasi kita. Ini juga menjadi salah satu faktor penentu objektif mana yang perlu kita implementasikan. Nah, jadi kalau saya organisasinya saya mau ada teknologi apapun, ada 5G, ya itu nggak ngaruh ke organisasi kita. Mungkin kita masuk ke slow adapter gitu ya. Jadi yang tidak terlalu pengaruh terhadap kita menerap teknologi-teknologi baru. Termasuk juga yang terakhir adalah enterprise size ya, ukuran organisasi kita. Nah, ukuran organisasi kita kan tidak mungkin misalkan organisasi sama-sama bank tapi kita bank kecil gitu ya. Nah, bank kan ada yang bank kecil walaupun dia punya layanan keuangan, tapi dari sisi orang itu jumlah SDM itu bisa berbeda. Nah, ini juga bisa berpengaruh nanti penentuan kita desain faktor mana yang perlu kita implementasikan, objektif mana yang perlu kita implementasikan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ya yang saya sampaikan, kenapa ini kita butuh desain faktor. Nah, jadi kembali ke tujuan awal kita tadi. Jadi, kenapa kita butuh memahami desain faktor ini? Kita ingin tata kelola kita ini sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Bukan kita fokus pada COVID-nya, tapi kita ingin menyelesaikan masalah apa di organisasi. Nah, desain faktor ini bagaimana kita menentukan objektif mana atau praktik mana yang perlu diimplementasikan atau apa hal yang perlu kita perbaiki di organisasi, itu bisa kita melakukan evaluasi berbasis pada desain faktor. Yang COVID sudah menyediakan namanya desain toolkit ya. Jadi Bapak dan Ibu pada materi yang di-share hari ini saya juga lampirkan terkait desain toolkit ya. Jadi di situ ada tools kita mengevaluasi bagaimana menentukan mana yang perlu kita prioritaskan, apa dulu nih yang perlu kita perbaiki di organisasi kita. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, desain faktor ini
izin saya ulangi, desain faktor ini nanti berdampak kepada manajemen prioritas dari objektif yang kita ingin implementasikan, ya. Dari 40 tadi, mana sih yang krusial di organisasi kita? Nah, ini yang bisa kita berbasis pada desain faktor. Kemudian pada komponen, ya, komponen dari yang kita terapkan, ya. Kita perlu mencapai pada proses bisnis mana, peran yang perlu kita bentuk apa saja. Nah, ini juga bisa menentukan, gitu ya. Jadi komponen-komponen yang perlu kita bentuk ya di organisasi kita. Tadi komponen itu yang 7 tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian spesifik fokus area ya. Jadi kita lebih pas kalau kita menerapkan fokus area yang mana. Contoh tadi kita mau 100% DevOps misalkan ya, atau menerapkan Agile gitu ya. Ya kita bisa menerapkan misalkan fokus area khusus yang DevOps gitu ya, supaya fokus kita ke DevOps ya. Jadi ini salah satunya dari desain faktor ini akan berpengaruh pada 3 aspek ini. Memprioritaskan apa yang kita perlu perbaiki, apa yang kita benahi, atau menentukan objektif mana yang perlu kita terapkan, praktik mana yang perlu kita terapkan. Kedua, variasi dari komponen, ya, variasi komponen tadi yang 7, Bapak dan Ibu. Kita perlu sejauh mana nih menerapkan prosesnya, peran yang harus dibentuk, atau pemilihan pada fokus area yang cocok dengan karakteristik atau kebutuhan di organisasi kita. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana kita menentukan. Nah, ini secara sederhana mungkin saya tampilkan. Saya ingin menentukan mana yang paling perlu prioritas di organisasi kita. Nah, di COVID sudah menyediakan namanya governance system design workflow atau aliran kita mendesain ya. Jadi yang pertama ya, kita pahami dulu nih organisasi kita ya Bapak dan Ibu. Kita pahami dulu organisasi kita. Bukan memahami dari sisi teknisnya terlebih dahulu, tapi pahami dulu karakteristik organisasi kita. Pahami strategi organisasi kita, tujuan organisasi kita, profil resiko dari organisasi kita, termasuk isu-isu yang terjadi di organisasi kita. Untuk memahami ini kan kita perlu pengumpulan data, memahami terkait misalkan tadi isu-isu apa sih yang sering terjadi di organisasi kita. Kita bisa perlu lihat dari sisi insiden yang sering terjadi di organisasi kita atau isu-isu lain ya yang didefinisikan pada kategori di COVID ya terkait isu-isu yang berrelasi dengan urusan TI ya. Kemudian kalau kita sudah sampai sini Bapak dan Ibu, mulai kita gunakan file Excel-nya, pahami strategi. Nah, di sini di Excel Bapak dan Ibu pahami kita ini organisasi kita ini kecenderungan kemana sih? Nah, di sini ada 1 sampai 5. Ini maksudnya kita kasih skor. Oh, saya lebih ke kestabilan dan juga urusan cost. Nah, kita nilai. Nah, ini sekali lagi nilai relatif ya. Jadi kita lebih kecenderungan kemana? Gitu ya. Strategi organisasi kita lebih kecenderungan kemana? Nah, dari sini kalau kita berbasis pada strategi saja, nanti kita akan diberikan semacam chart ya terkait mana grafik yang perlu kita prioritaskan. Nah, kita bisa lihat di sini mana yang perlu kita bentuk ya supaya sesuai dengan pola strategi yang ada di organisasi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita pahami goals di organisasi kita kemana. Nah, goals itu tadi bisa kita berbasis pada balance scorecard ya, atau nanti kita menggunakan goal cascade ya untuk memahami misalkan tadi kalau di pemerintahan kita ada misalkan SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ketika ini diterapkan, nah ini mana dulu yang perlu kita prioritas yang kita implementasikan untuk menjawab kebutuhan ini. Nah, ini kita bisa berbasis pada pendekatan enterprise goals ya. Nah, di sini nanti kita juga ketika kita masukkan Bapak dan Ibu di sini ya goals-goalsnya. Jadi goals-goalsnya di sini kita akan mana nih gitu ya.
Kita lebih kepada mana? Apakah kita meningkatkan goals-nya terkait pembentukan kompetensi staff gitu ya, peningkatan compliance terhadap internal policy dan lain sebagainya, kita nilai. Nah, kita ini lebih anggap penting yang mana nih? Goals kita lebih banyak kemana? Sekali lagi ini kategori ya. Nah, kita tinggal sesuaikan. Oh, sekarang ada regulasi terkait privacy data. Nah, ini misalkan ini akan banyak kemana gitu ya. Ini kita yang perlu kita sesuaikan dengan tingkat kepentingan kita, relasi goals kita dengan tingkat kepentingan yang kita nilai gitu ya. Nah, ini yang di sini skornya 1 sampai 5. Kemudian Bapak dan Ibu, dari sini juga kita melihat pada risk, ya, resiko yang sering terjadi di organisasi kita. Basisnya pada risknya, ya, satu resiko, impact ke kitanya, dan juga frekuensinya, gitu ya. Kita banyaknya di mana? Nah, ini juga dinilai. Nah, karena nanti akan menentukan profil resiko di organisasi kita dengan mana yang perlu kita prioritaskan. Nah, jadi di sini ada grafik-grafik yang ditunjukkan dari isian yang kita masukkan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait berikutnya adalah ini isu ya, isu di IT ya. Ini kita banyaknya di mana? Nah, jadi kepentingannya di mana? Isu dan juga tingkat kepentingannya. Jadi 1 sampai 3. Kemudian juga dari sisi kondisi organisasi kita gitu ya, kita isi juga. Kemudian karakteristik di organisasi kita masuknya compliance requirement-nya seperti apa, high, normal atau low gitu ya, nanti kita nilai. Ini juga sama gitu ya, akan menentukan faktor mana yang perlu kita prioritaskan. Termasuk peran kita. Nah, organisasi kita ternyata hanya sebagai support gitu ya. IT itu hanya sebagai support. Maka kita masukkan 5 gitu ya. Nah, 5 ya karena yang paling mencerminkan peran IT di organisasi kita. Kemudian termasuk sourcing modelnya. Kita banyaknya dari mana? Cloud, outsource ya atau insource ya. Ini juga kita masukkan, nanti kita akan dapatkan nilai-nilainya. Termasuk juga kecenderungan kita mengimplementasi ya, apakah agile, DevOps ya atau tradisional ya, itu juga kita akan masukkan ya. Termasuk juga kita strategi mengadopsi teknologi-teknologi baru ya, pengaruh terhadap organisasi kita. Ini juga kita masukkan ya. Dan terakhir nanti setelah kita masukkan semua, nah di sini nanti akan menunjukkan mana yang perlu kita prioritaskan. Nah, jadi ternyata dari masukan desain faktor tadi atau faktor-faktor penentu tadi, keluarlah grafik seperti ini. Ada grafik yang 100%, maknanya adalah ini yang perlu kita prioritaskan. Karena ini sangat sangat berdampak pada penyelesaian masalah yang ada di organisasi kita. Nah, ini juga Bapak dan Ibu nanti perlu bisa kita adjust ya. Bisa kita adjust ya dengan misalkan kita kita ingin sesuaikan dengan hasil dari evaluasi yang ada di toolkit dengan perspektif kita ya, persepsi kita juga terkait perhitungannya ini bisa disesuaikan ya. Misalkan tadi ada memang permintaan dari ada permintaan yang lebih urgent atau ada strategi yang lain yang memang perlu kita prioritaskan di luar dari hasil desain toolkit yang disajikan ya. Intinya gini Bapak dan Ibu, dengan kita menggunakan desain tools kita tadi, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak berambisi ya. Pertama tidak berambisi pada COVID ya. Kita ingin melakukan 40 dari objektif yang ada di COVID. Tapi metode saat ini adalah apa yang yang benar-benar punya pengaruh gitu ya di organisasi kita. Jadi salah satunya adalah kegagalan tata kelola itu, salah satunya adalah kita tidak berfokus pada apa yang kita selesaikan ya.
Jadi ada dan tidaknya tata kelola di organisasi kita itu tidak pengaruh. Ini kenapa? Karena memang kita tidak berfokus pada masalah yang terjadi di organisasi kita. Nah, dengan desain faktor ini, pahami masalah, pahami karakteristik organisasi kita, dapatkan prioritasnya. Nah, ini yang akan dijadikan modal kita, mana dulu yang akan kita selesaikan, gitu ya. Kita tidak berambisi semua kita implementasikan, namun tidak ada progres, tidak ada manfaat yang dihasilkan. Nah, inilah yang dari berdasarkan pada desain toolkit ini, kita ingin dapatkan prioritas mana yang perlu kita selesaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di organisasi kita. Kita ukur dan kemudian kita lihat impact-nya, gitu ya, progresnya. Progresnya setelah kita menerapkan satu tata kelola, apa yang terjadi di organisasi kita? Apakah masalahnya memang jadi berkurang, tidak terjadi lagi, atau seperti apa, gitu ya? Nah, ini secara umum Bapak dan Ibu, akhir dari penyampaian saya. Jadi di desain toolkit ini Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk menganalisis masalah, karakteristik organisasi Bapak dan Ibu, ya, maksud saya, untuk menghasilkan apa yang perlu kita selesaikan, apa yang perlu kita implementasikan, tata kelola, ya, objektif atau praktik-praktik tata kelola di COVID yang memang bermanfaat untuk organisasi kita. Demikian mungkin penjelasan dari saya, ya. Terima kasih. Silakan mungkin ke Mbak Vina lagi. Mbak Vina, silakan untuk sesi tanya jawab. Siap, terima kasih Pak Mansur atas materi yang disampaikan. Ini kita buka sesi diskusi terlebih dahulu ya Pak Mansur dan Bapak sekalian. Nah, monggo silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan ya bisa disampaikan melalui chat. Nah, bisa juga memanfaatkan fitur raise hand-nya Bapak sekalian. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur. Waalaikumsalam Pak. Ya, kumaha wartosna Saya Pak. Oh. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana membuat matriks ya apabila dimatrikskan antara COVID, ISO 27000 misalnya, satu lagi dengan ITIL. Yang kedua, secara khusus perbedaan antara COVID dengan yang tadi saya sebutkan ITIL, kemudian ada ISO 27000 misalnya. Itu seperti apa? Kalau memang ada matriksnya, bagus banget nih Pak, supaya misalnya dari areanya, dari mapnya, dari atau apanya gitu yang bisa dimatrikskan. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Pina gimana? Langsung dibalas? Langsung saya respon ya? Baik, monggo. Silakan Pak Mansur. Oke. Metrik ya. Oke. Saya mungkin jawab dulu secara umum. Oke. Pertanyaan Pak Sep. Terima kasih pertanyaannya Pak. Izin saya menjawab. Pertama gini. Kalau kita membuat metrik, gimana sih antara ITIL, ISO 20000 dengan COVID? Oke. Bapak dan Ibu, oke, secara detail metriknya mungkin tidak saya sampaikan ya, tidak bisa saya sampaikan malam ini gitu ya. Tapi metrik itu Pak dilakukan pertama gini, kita pahami dulu. Kita pahami dulu areanya gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, COVID itu mendefinisikan semua domain tata kelola IT yang ada ya. Jadi kita apa saja yang perlu kita lakukan dalam melakukan tata kelola dan manajemen IT di organisasi kita. Nah, COVID itu sudah memetakan ini menjadi 5 domain. Ya. Domain tata kelolanya, domain penyelarasan perencanaannya, domain pengembangan ya atau pembangunan produk dan layanannya, implementasinya ya di sini. Kemudian satu lagi domain operasionalnya, operasional layanan, dan satu lagi monitoring, evaluate, and assess. Ya, domain monitor, evaluate, and assess.
Nah, sekarang kita lihat ITAL ini di mana posisinya. ITAL ISO 20.000. Nah, dia posisinya di sini, Pak. Nah, di sini sebenarnya ada garisnya, ada garis. Maksudnya apa, gitu ya? Kalau kita lihat dari besarnya COBIT ya, 5 domain ini, ITAL ISO 20.000 itu punya kontribusi pada 3 ini. Nah, 3 ini, land plan, build, acquire, and implement, deliver, and support. Ya. Tapi dia garisnya ini sebenarnya nih, Pak. Nah, garisnya segitiga makin ke atas makin kecil. Maksudnya adalah 2 tadi ya, ITAL dan ISO 20.000 ini dia punya pendetailan, punya kontribusinya, pendetailannya ini pada area deliver, service, and support, pada operasional, dan juga pada build, acquire, and implement, pada pengembangan ya dan implementasi ya di sini, dan juga pada perencanaan, penyelarasan. Hanya dia garisnya ke atas makin kecil. Maksudnya adalah semakin ke atas dia semakin tidak luas ya pendetailannya. Jadi dia lebih fokus kepada urusan deliver, service, and support, kuatnya gitu ya. Kuatnya di sini. Jadi kalau di COBIT itu misalkan ada deliver, service, and support. Nah, rujukan apa yang perlu kita bisa gunakan, yang bisa kita gunakan sebagai pendetailan dari COBIT, ya ITAL dengan ISO 20.000. Nah, sebelum ke situ Bapak dan Ibu, ada izin saya nyampaikan juga, ini agak beda ya antara ITAL tadi, ITAL dengan ISO 20.000. ITAL ini lebih fokus kepada prakteknya, proses-prosesnya. Sedangkan ISO 20.000 ini adalah standar ya, atau standar kualitasnya. Jadi kalau kita sebut ada istilah framework dan standar. Nah, ITAL ini framework. Nah, sedangkan tadi ISO 20.000 standar. Framework itu bisa kita sesuaikan, ketika implementasinya kita bisa sesuaikan. Tapi kalau kita ISO 20.000 itu kita nggak bisa nego. Jadi kita apa yang didefinisikan pada standar yaitu kita implementasikan. Namanya kan standar gitu ya. Nah, ini jadi perbedaannya apa sih? Ya tadi ya, kalau COBIT ini dia seperti payung, Pak. Jadi memang seluruh panduan, framework, standar IT itu secara besarnya, secara holistisnya ya, itu didefinisikan oleh COBIT. Nah, sedangkan ketika kita ingin lebih spesifik, nah misalkan tadi ingin spesifik pada urusan operation, pada urusan penyajian layanan, maka Bapak mengadaptasi ya, merujuk pada ITAL. Nah, saya ingin mengukur kematangan dari sisi layanan IT di pengelolaan layanan IT di organisasi kita, bisa merujuk pada ISO 20.000. Ya, jadi di sini sudah ada standar atau spesifikasi manajemen layanan yang ada di manajemen layanan IT. Jadi itu apa namanya? Secara umum perbedaannya gitu ya. Jadi COBIT itu lebih besar, tapi kita ingin lebih spesifik, ya kita merujuk pada ITAL. Begitu juga tadi Pak Chef mungkin ingin perkuat di pengembangan proyeknya, ya Bapak merujuk pada PMBOK, gitu, Project Management Body of Knowledge. Jadi ini yang ada di COBIT, gitu ya. Jadi ini adalah area di tata kelola dan manajemen COBIT, 5 domain. Dan kenapa ITAL posisi di sini? Karena dia pendetailan ya, atau apa namanya panduan yang lebih spesifik ya. Kalau kita ingin lebih spesifik, ingin tahu urusan deliver, service, and support yang ada di COBIT, ya kita merujuk pada ITAL. Yang kita metrikan apa? Jadi yang kita metrikan Bapak dan Ibu, nah kita merujuk pada proses-proses atau praktik yang ada di COBIT ITAL dengan ISO 20.000. Jadi misalkan tadi, ini apa sih irisannya? Kalau Pak Cep ingin hubungkan, misalkan manage problem. Nah, manage problem kalau ini dibongkar, Pak, ini relasinya dengan
di ITIL juga memiliki ada manage problem. Manage continuity di ITIL juga ada. Manage configuration itu di ITIL juga ada. Nah, ini irisan yang kita detailkan. Jadi di sini misalkan saya ternyata setelah dievaluasi organisasi kita nih bermasalah dengan manage configuration-nya. Jadi si helpdesk ini sering kebingungan. Sebenarnya layanan kita ini dipasang di server mana, menggunakan platform apa. Nah, kita ingin manage configuration. Nah, oke, di manage configuration di IT di COVID, ketika ini kita ingin mengimplementasikan, nah, kita bisa melihat ya, merujuk maksudnya pada ITIL bagaimana ITIL mendefinisikan proses atau kemampuan yang harus ada pada manage configuration. Jadi di sini maksudnya adalah di COVID, Pak, dia sifatnya tadi. Jadi dia kalau saya sebutkan dia luas tapi tidak tajam, gitu ya. Yang didefinisikan di COVID itu luas ya, kemana-mana. Ya kalau kita lihat ya dari 5 domain ini, gitu ya. Nah, tapi ketika kita ingin mengimplementasikan, tidak bisa, kita itu hanya bermodalkan COVID. Butuh panduan yang lebih spesifik tadi. Ketika saya dituntut untuk mengimplementasikan BAI 10, Manage Configuration, saya juga bisa merujuk pada ITIL, bagaimana ITIL mengimplementasikan Manage Configuration. Sama juga ketika saya diminta APO 03, ternyata di organisasi saya harus memanage enterprise arsitektur, maka saya akan baca, gitu ya, saya akan merujuk pada bagaimana TOGAP mengembangkan enterprise arsitektur, gitu ya. Jadi itu mungkin Pak, irisan yang Bapak bisa lakukan adalah metriknya, ya, terkait pada level praktik, ya, bagaimana praktik-praktik atau istilah di COVID itu objektif, kita hubungkan dengan praktik yang lebih spesifik pada framework atau panduan-panduan yang ada, gitu ya, sesuai dengan praktik yang tadi disebutkan. Itu mungkin itu Pak Cep dari saya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, Pak Mansyur, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom ya. Mungkin dari Pak Yakub. Nah, langsung dibaca aja mungkin ya, Pak Mansyur. Oke, dari Pak siapa nih? Pak Umar dulu ya. Pak Umar, output apa yang dihasilkan setelah menerapkan COVID di perusahaan dan bagaimana jika menerapkan tata kelola tanpa menggunakan framework seperti COVID pendekatannya? Oke. Baik, outputnya apa sih gitu ya? Apa sih setelah, terus boleh nggak saya tanpa menggunakan COVID? Gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan dari Pak Umar. Oke. Outputnya apa? Gitu. Jadi gini, COVID itu kan framework ya, kerangka yang bisa memandu kita, ya, kerangka yang bisa memandu kita bagaimana kita mengembangkan sebuah tata kelola, ya, melakukan tata kelola IT di organisasi kita. Nah, ini dari sisi COVID, ya, salah satu manfaat di COVID. Jadi dia sifatnya panduan, gitu ya. Kita boleh nggak tanpa COVID? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada ini standar panduannya, tidak ada panduan yang bisa kita jadikan rujukan. Ya, kita kenapa harus menggunakan COVID? Ya karena di COVID ini sudah mendefinisikan, ya, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada standarnya. Maaf, sudah ada kaidahnya, sudah ada pedomannya. Nah, outputnya apa? Outputnya Pak, nah outputnya jadi tadi COVID itu kan isinya adalah praktik-praktik ya Pak ya. Salah satunya praktik-praktik ini nih. Ini adalah praktik, kalau dulu mungkin ini ya objektif, mohon maaf. Paling gampang mungkin disebut sebagai proses. Proses-proses yang bisa kita lakukan di organisasi kita. Nah, satu kotak ini satu proses. Nah, tadi kita belajar desain faktor Pak untuk menentukan di tempat Pak Umar itu butuh yang mana nih dari 40 itu. Nah, ketika di tempat Pak Umar tadi, saya ternyata setelah dievaluasi harus menerapkan enterprise arsitektur. Contoh ya Pak, APO 03.
Outputnya apa? Nah, ketika nanti kita berbicara dari pengelolaan enterprise arsitektur, di sini outputnya kita nanti ada proses yang bisa kita gunakan untuk digunakan di organisasi kita. Ya. Bagaimana proses mengelola enterprise arsitektur? Nah, peran apa yang dibutuhkan? Nah, kemudian kebijakan apa yang harus dibentuk? Informasi apa yang dikelola? Kultur apa yang harus dibentuk? Kompetensi apa yang perlu kita bentuk, ya, kita bangun, dan juga layanan yang perlu kita sediakan. Nah, outputnya ini. Outputnya adalah komponen-komponen ini yang nanti jadi patokan kita, gitu ya. Kita ini sudah melakukan proses pengelolaan tata kelola IT yang sesuai dengan standar COVID atau tidak. Nah, jadi ini Pak outputnya. Outputnya bukan hanya kebijakan, tapi juga nanti proses bisnis, struktur organisasi, informasi, kompetensi. Ya. Misalkan tadi enterprise arsitektur yang saya angkat contohnya, untuk mengelola enterprise arsitektur itu saya butuh kompetensi apa? Nah, di COVID itu mengarahkan Pak. Jadi sudah ada skill-skill yang nanti dibentuk. Contoh, proses apa? Nah, di sini ada proses dan aktivitas. Nah, jadi kita nggak perlu kreatif dalam artian kita sudah ada panduannya. Kalau ini tidak cocok, ya ubah. Namanya framework gitu ya, bukan standar gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada struktur organisasi. Nah, proses yang ada itu perlu dilakukan oleh siapa? Siapa yang tanggung jawab? Kebijakan yang harus dibentuk, prinsip-prinsipnya. Informasi yang perlu kita kelola, termasuk juga nanti kompetensi. Nah, di sini ternyata ketika saya mau menerapkan enterprise arsitektur, Bapak butuh menerapkan salah satu penerapannya adalah salah satu skill STPL ya. Bapak bisa lihat pada dokumen ini. Nah, jadi COVID mengarahkan kita, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan tanpa adanya COVID, apakah bisa? Tidak masalah, gitu ya. Tapi dengan COVID kita ada panduan, itu saja yang membedakan. Punya panduan, kita juga diarahkan bagaimana kita tata kelola itu, Pak. Kita tidak hanya yang namanya regulasi saja, gitu ya. Tidak hanya regulasi saja, tapi apa yang perlu kita bentuk di tempat Bapak, proses bisnisnya, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak output dari ketika menerapkan COVID. Nah, mungkin itu ya Pak Umar. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Kemudian di perusahaan saya Pak Yakub ya, perusahaan saya selalu ada audit. Oke. Saya perhatikan checklistnya ada kolom kode proses COVID. Pertanyaan saya, apa hubungannya GSOC ya dengan COVID? Terima kasih. Ini Pak biasanya nanti proses-proses yang ada di COVID. Cuma saya juga perlu melihat ya. Jadi petanya seperti apa. Jadi gini, COVID itu kan tadi sudah ada kotak. Nah, satu ini ya, satu proses. Nah, jadi dia sudah merujuk bagaimana kita untuk menerapkannya, gitu ya. Kita akan dipandu pada proses yang mana. Nah, jadi di sini. Jadi COVID sudah ada panduan kita untuk membangun kemampuan seperti apa, gitu ya, sesuai dengan bagian audit yang ditetapkan. Contohnya tadi kita ingin mengaudit configuration management. Nah, yang menjadi patokan ya kalau ini berbasis COVID ya dari ketujuh komponen ini, Pak. Prosesnya sudah dilakukan belum? Perannya sudah dibentuk belum? Kebijakannya sudah ada belum? Informasinya sudah ada belum? Kemudian urusan pembentukan culture ada belum? Kompetensinya, peta kompetensinya sudah ada peta atau belum? Sudah ada peta kompetensi? Sudah ada proses pengembangan atau belum? Termasuk juga layanan yang tersedia. Jadi ini yang biasanya kalau kita berpatok untuk melakukan penilaian, gitu ya. Kemudian silakan ya kalau ingin ditanyakan lagi, apa COVID sesuai untuk perencanaan infrastruktur IT?
sebuah instansi pemerintahan tingkat kabupaten dari nol. Apakah infrastruktur IT hasil dari COVID tersebut cocok untuk pengembangan berskala dan berkelanjutan? Apa COVID sesuai perencanaan infrastruktur IT di sebuah instansi pemerintahan? Oke, jadi secara spesifiknya Bapak dan Ibu, untuk urusan infrastruktur itu didefinisikan pada build, acquire, implement ya. Jadi di sini untuk urusan pembangunan. Ya, urusan infrastruktur adalah salah satu kebutuhan. Nanti termasuk juga urusan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menetapkan kapasitas infrastruktur yang ingin kita bangun. Pada COVID, Bapak dan Ibu, tidak seperti yang tadi yang saya sampaikan, tidak mendefinisikan teknisnya, teknis infrastrukturnya ya. Saya khawatir disebutkan misalkan COVID mendefinisikan spesifikasi hardware-nya harus seperti apa, tidak. Punya teknologi seperti apa, tidak disampaikan seperti itu. Tapi COVID itu membantu kita bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membangun sebuah infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, langkah-langkahnya kita harus melakukan apa? Nah, teknisnya tidak bisa didapatkan dari COVID. Contohnya misalkan gini, ketika saya ingin menentukan capacity, gitu ya, availability and capacity, misalkan saya perlu memahami dari sisi tingkat availability atau ketersediaan layanan yang diharapkan. Misalkan saya perlu melakukan forecasting, gitu ya, dari sisi utilisasi infrastruktur yang saat ini, gitu ya. Nah, itu didefinisikan langkah-langkahnya secara umum ada di COVID, gitu ya. Tapi bagaimana kita melakukan forecasting itu tidak melihat memonitoring keterpakaian itu ya, itu tidak didefinisikan pada COVID. Ya, jadi mungkin itu tidak teknisnya harus nilainya berapa, infrastruktur kita harus seperti apa, tidak didefinisikan dari COVID. Oke ya, izin mungkin di situ ya kalau. Oke, saya lanjut lagi. Apakah kontrol di tiap domain COVID dapat kita pilih? Oke, COVID tidak itu bukan singkatan ya. COVID itu sekarang nama brand ya. Jadi bukan kontrol objektif dan selanjutnya ya. Tapi ini jadi nama brand ya. Kemudian maaf dipilih langsung sesuai dengan kasus. Tidak bisa dipilih Pak, tidak dipilihnya dengan metode tadi, desain toolkit tadi Pak, di Excel itu Pak yang tadi saya ceritakan. Bagaimana kita memilih proses yang sesuai dengan kebutuhan di organisasi. Apa dari enterprise, ya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi Pak ini kan ada 40 ya, ada 40 ini kan kita, apakah kita harus semuanya kita implementasikan? Nah tentu tidak. Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di organisasi kita. Caranya gimana? Caranya ya kita menggunakan desain toolkit ya, atau mengevaluasi berbasis pada desain faktor. Faktor-faktor yang menentukan sistem tata kelola IT yang ada di organisasi kita. Nah, kemudian kalau di ISAKA ada juga yang bahas governance SIGIT. Nah, bedanya apa? Oh, oke, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau di COVID itu Bapak dan Ibu itu framework, sedangkan SIGIT adalah sertifikasi kompetensi tata kelolanya, gitu ya. Di COVID ada sertifikasi, tapi sertifikasi khusus pemahaman implementasi terkait framework COVID. Ya, terkait SIGIT adalah kemampuan dalam tata kelola IT secara menyeluruh. Gitu ya, dalam artian tidak hanya urusan COVID ini salah satunya saja gitu ya. Jadi SIGIT ini lebih kepada nanti salah satunya mengimplementasikan COVID-nya gitu ya. Ini termasuk bagian dari SIGIT. Tapi SIGIT bukan
bukan nama framework ya. Jadi Sigit itu bukan nama framework. Yang nama frameworknya adalah COBIT. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Kalau Sigit sisa gitu ya, itu sertifikat untuk auditor gitu ya. Nah, kompetensi saya mengaudit itu kita sertifikasi dalam bentuk sisa gitu ya. Sedangkan Sigit itu sertifikasi dalam tata kelola IT ya, bukan kita tata kelola IT yang memang pada pemahaman pada sekedar pada framework COBIT. Jadi misalkan tadi saya COBIT misalkan, tapi saya Sigit gitu ya, belum Sigit gitu ya. COBIT terkait produk COBIT ya, produk framework COBIT itu masuk pada sertifikasi COBIT. Tapi Sigit ini kompetensi kita kemampuan kita untuk melakukan tata kelola IT gitu ya. Jadi itu disertifikasi Sigit. COBIT ini adalah bagian atau komponen yang dibahas. Jadi termasuk komponen terkait tata kelola IT, tapi di dalamnya nanti bukan hanya COBIT, termasuk juga microservice, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini terkait dari sertifikasi Sigit, gitu ya. Mungkin itu dari Pak Endias. Silahkan, ada lagi Bapak dan Ibu. Apakah COBIT dan TOGAF sama? Oke, saya ini ya, Bapak dan Ibu, tampil ya. TOGAF dan COBIT sama tidak? Tidak sama gitu ya. COBIT itu fokusnya framework untuk tata kelola IT ya. Sedangkan TOGAF itu untuk urusan arsitektur atau enterprise arsitektur. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya bedanya ya tadi, kalau kita di COBIT itu seperti payung, Bu Ria, payung itu memayungi semua framework yang ada gitu ya. Di COBIT memang mendefinisikan enterprise arsitektur, tapi kita tidak bisa detail ya, tidak bisa dapat bermodalkan COBIT saja untuk membangun sebuah enterprise arsitektur. Nah, jadi sama, misalkan kita ingin kita punya enterprise arsitek, kita ingin mengembangkan manage enterprise arsitektur. Nah, di COBIT ada ini salah satu enterprise arsitektur itu bagian proses yang disediakan oleh COBIT. Tapi di sini prosesnya tidak sampai ke proses detail. Nah, proses detail kalau ditanya kita bagaimana sih membangun enterprise arsitektur, apakah bisa dengan enterprise arsitektur dengan COBIT ya? Tidak bisa, karena COBIT itu bukan untuk membangun ya, bukan untuk membangun enterprise arsitektur ya. COBIT untuk mengevaluasi tata kelola enterprise arsitektur bisa tidak? Bisa gitu ya. Bisa kita gunakan terkait berdasar pada standar yang panduan yang didefinisikan pada COBIT. Tapi tidak didetailkan ya, tidak ada detail proses. Misalkan saya ingin membangun enterprise arsitektur, ujungnya ya kita harus membuka TOGAF. Jadi TOGAF itu tadi, COBIT itu kalau saya istilahnya sederhananya, mohon maaf ya, bahasa langit ya, kita perlu membumikan dengan standar yang lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau Bu Ria ingin disebutkan tadi ketika kita evaluasi karakteristik masalah dan organisasi di tempat Ibu Ria ternyata mengharuskan ya kita menerapkan enterprise arsitektur, maka kita nanti ada related guidance ya, atau panduan yang berhubungan dengan APO 03 ini. Kita bisa buka yang namanya TOGAF gitu ya. Jadi TOGAF ini memandu kita untuk membangun enterprise arsitekturnya. COBIT apakah bisa? Tidak bisa, karena di sini untuk urusan tidak detail ya. Jadi hanya pada prinsip-prinsip proses tata kelola yang ada di COBIT.
Contohnya misalkan di COVID menyebutkan kita harus membangun enterprise repository, ya. Bingung gitu kan COVID karena tidak ada penjelasan apa itu misalkan enterprise repository gitu ya. Kita perlu melihat itu ya pada TOGAF gitu ya, pada TOGAF untuk melihat proses yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih praktikal, yang lebih membumi yang bisa kita implementasikan. Mungkin itu Bu bedanya dari sisi COVID dan juga TOGAF. Tadi hubungannya ya sudah saya sampaikan juga pada slide sebelumnya terkait hubungan COVID dengan TOGAF atau dengan framework yang lain. Oke, mungkin itu. Oh, ada lagi dari Pak Umar. Boleh di ini ya, langsung ini saja tanpa diketik. Maaf, pendekatan untuk buat di organisasi aware terhadap pentingnya menerapkan IT governance. Nah, oke. Baik. Bagaimana memberikan kepedulian ya? Ya betul, ini adalah tantangan ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mendapatkan misalkan orang di level board tadi yang memahami terkait resiko pengelolaan IT, mungkin kita dengan mudah bisa kita inisiatif terhadap perbaikan tata kelola IT itu bisa kita perbaiki gitu ya, bisa kita kembangkan. Nah, berbeda dengan kalau kita berhadapan yang mungkin secara pemahaman resiko-resiko IT-nya mungkin belum dapat gitu ya. Nah, yang Pak Umar gitu ya, untuk saat ini saran kami adalah gitu ya, yang biasa kita terapkan gitu ya. Bapak tadi berbasis pada masalah yang ada di organisasi ya. Jadi Pak Umar bisa angkat ini berdasar pada masalah bisnis yang ada di tadi, isu-isu yang ada di IT, kemudian isu penyelarasan IT dengan kebutuhan bisnis dengan IT, misalkan tadi goals-nya apa dari sisi organisasi yang nanti berdampak pada inisiatif-inisiatif tata kelola IT. Nah, yang bisa kita terapkan di awal adalah ya tadi lakukan Pak pada kasus-kasus yang sifatnya kita tidak memulai dengan hal yang sederhana dulu Pak gitu ya, memulai dengan hal sederhana dulu ya, tidak berambisi ya pada semua penyelesaian. Jadi idealnya Bapak bisa angkat terkait isu yang ada di tempat Bapak gitu ya. Kemudian itu ya kita lakukan gitu ya, tadi penyelarasan tadi inisiatif yang kita butuhkan ya kepada board ya di tempat Bapak ya, top level manajemen di tempat Bapak ya, supaya nanti mereka juga ada kepedulian. Intinya angkat dulu isu-isu yang nyata di tempat Bapak, kemudian terapkan ya. Jadi yang tadi yang kita menggunakan desain toolkit itu adalah kita ini ingin memberikan satu semacam, pertama kita ingin mendapatkan sebuah tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Terkait dari sisi kita membuktikan ya, memberikan mendorong pemahaman, kepedulian pimpinan kepada program-program kita gitu ya. Itu kita mulai dengan dengan isu-isu yang memang terjadi di tempat Bapak gitu ya. Isu-isu misalkan tadi isu-isu yang memang dirasakan. Misalkan kita investasi IT yang tinggi misalkan ya. Kemudian masalah-masalah operasional itu juga bisa dijadikan bahan gitu ya. Intinya Pak, angkat dulu isu kalau kita sebut sebagai use case ya, atau bisnis use case yang benar-benar terjadi di organisasi Bapak, perbaiki gitu ya, sedikit-sedikit ya, tidak semuanya, tapi kita satu use case saja ya, satu masalah saja. Masalah keamanan misalkan, ada masalah kepatuhan terhadap hasil audit dan lain sebagainya.
Itu yang menjadi trigger kita untuk membantu kita bagaimana nih menyelesaikannya, gitu ya. Nah, ini mungkin Pak yang biasa kita lakukan berbasis pada kejadian nyata, kejadian yang benar-benar dirasakan oleh pimpinan atau stakeholder yang kita kelola. Basisnya dari situ, kemudian Bapak pendekatan Bapak ini terus dievaluasi, gitu ya. Perbaikan-perbaikan ini terus dievaluasi dan disampaikan, ya, tidak karena di ITIL itu besar, gitu ya, memang jadi sulit untuk kita menjelaskan, gitu ya, pada pimpinan. Jadi yang kita angkat itu bukan urusan COVID-nya, gitu, sekali lagi, tapi program perbaikannya berbasis pada COVID. Nah, itu Pak. Jadi tadi dengan kita mengangkat masalah nyata di tempat, di organisasi kita, manfaatnya biasanya dirasakan, gitu ya. Jadi ukur dari manfaat yang dirasakan dulu, gitu ya. Jadi mulai dari hal yang kecil, kemudian ukur progresnya. Biasanya seperti itu Pak. Dari sisi nanti progres perbaikan kita, biasanya ini satu usaha kita untuk memberikan pemahaman kepada atasan kita, gitu ya, supaya memang peduli terhadap bahwa tata kelola yang pengelolaan IT itu butuh satu strategi, butuh tata kelola yang memang perlu kita pikirkan, gitu ya, yang perlu kita benar-benar benar-benar tidak kita benar-benar perlu kita bangun, ya, kita perlu rencanakan dengan baik karena berdampak pada operasional organisasi. Mungkin itu sih Pak. Jadi dari saya terima kasih.